kabar semuanya pagi ini? Saya percaya kita semua luar biasa, amin. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri pagi ini. Kita mau mendeklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menghormati firman Tuhan di pagi ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai tembak-tembak. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang sakti. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diletakkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada dapat. Singa dari ular gedung akan kau makangi, engkau akan menginjak anak singa dari ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluluhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluluhkannya dan memeliharanya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita ucapkan Pentakosta. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Agustus. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau tundukkan kepala kita lagi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaan atas setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang dengan segenap hati kami mau menyembah Engkau di pagi ini Tuhan. Kami mau menyatakan rasa syukur terima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau menghormati Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu di pagi ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami pagi ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami ada pagi ini Tuhan. Bukan karena kehebatan kami ada pagi ini Tuhan. Tapi semuanya karena kasih-Mu. Dengan apa kami membalas semuanya Tuhan? Hanya ucapan syukur dari hati kami pagi ini Tuhan.
Tuhan saja. Kita mau tinggal segala masalah kita di belakang. Kita mau tinggalkan dulu segala persoalan kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemuliaan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami membahas segala kebaikan. Kami mau menghampiri tahta-Mu dengan pujian kami pagi ini.
Dengan apakah kami mau membalas kasih-Mu pagi ini? Dengan apakah kami mau membalas cinta-Mu pagi ini? Dimana dikasihi Tuhan pagi ini? Kita datang di tempat ini, kita mau menyembah Tuhan. Berikanlah penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Kita datang di
firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau menginformasikan persembahan kita berikan untuk ibadah nanti, dan kita hari ini ada penambahan satu kolektor untuk kita memberkati saudara kita yang ada di NTT yang kena bencana. Nanti kembali kita akan berangkat ke NTT dan sama-sama kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita memberkati saudara kita yang kena bencana. Mari kita bersiapkan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Tak ada alasan bagi kita pagi ini. Kita tidak mengucap. Kita ada pagi ini, kita duduk di tempat ini, di gedung ini. Semua baik. Ada banyak saudara-saudara kita yang mengalami bencana hari-hari. Di NTT, di Malang. Kita melihat betapa baiknya Tuhan bagi setiap. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak hal yang Kau perbuat bagi kami pagi ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Tapi mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Bersyukur kepadamu pagi ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau
mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, karena kami butuh Tuhan, karena kami butuh firman Tuhan, dan kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, karena hari ini dijadikan Tuhan, karena Tuhan luar biasa. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Masih sedikit Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, tepuk tangan dong untuk Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib dan tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari kita buka dalam Yeremia 3 ayat 21, 22 sampai 25. Saya akan membaca ayat 21, Bapak Ibu baca ayat 22 sampai kita ke ayat 25. Yang dapat katakan haleluya. Mari sama-sama kita akan baca, saya akan baca. Berdengarlah di bukit. Saya terlalu 21. Dengar, di atas bukit-bukit gunung kedengaran tangisan memohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Ayat 22. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya Tuhan Allah kita adalah keselamatan Israel. Tetapi rencana yang memajukan itu menelan segala hasil dari darah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kami domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita adalah berdosa kepada Allah yakni nenek moyang kita dan masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengar suara Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, saya tahu Bapak Ibu Saudara adalah orang yang aktif dalam membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca Yeremia 1, 2, dan 3, itu menceritakan bahwa Tuhan menyerukan pertobatan. Tuhan menyerukan pertobatan. Di dalam pasal 1, judulnya itu menceritakan bahwa Yeremia harus dipakai Tuhan di masa kesukarannya untuk menceritakan tentang kasih Tuhan, untuk menceritakan tentang besarnya Tuhan. Dan di dalam Yeremia yang kedua, Allah menceritakan dengan judul yang ada, Israel murtad kepada Allah. Itu berbicara bahwa bangsa Israel semuanya mau meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, Yeremia yang ketiga, itu juga berbicara adalah pertobatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, satu ketika Tuhan berbicara kepada Yeremia, karena Yeremia adalah juga keturunan seorang nabi, dan Yeremia tidak asing dengan suara Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yeremia? Aku akan memakai kau, kata Tuhan. Ini bahasa saya. Lalu Yeremia ngomong gini sama Tuhan, enggak Tuhan, aku nggak bisa ngomong, nggak pandai bicara. Kalau ngomong aku boleh benar. Tuhan berceritakan lagi, aku akan memakai engkau. Sama bahasanya kepada Musa, aku tidak pandai bicara Tuhan karena aku gagap. Itu Musa. Dan hari ini kita mendengar Yeremia, aku tidak pandai Tuhan karena aku tidak pasti berbicara. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan memakai orang yang dipandang lemah pada diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan,
Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak memandang satu kelebihan dalam kehidupan seseorang untuk memakai seseorang, tetapi Tuhan akan memakai seseorang dalam kekurangannya untuk menyatakan apa? Kebesaran Tuhan. Amin. Maka kalau Bapak Ibu Saudaraku, hatiku dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, tidak bisa kita tolak. Karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dalam pribadi kita, dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita menceritakan kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, lalu Tuhan memberikan suatu firman supaya Yeremia tetap mengikuti Tuhan dengan luar biasa. Dan Yeremia siap dipakai Tuhan. Itu satu perkenalan yang mana di pasal pertama. Dan Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Yeremia ini adalah salah satu nabi yang melayani cukup panjang di zaman Raja Yehuda, dan menyaksikan sendiri 3 kali penyembuhan, maksudnya penyerbuan dalam arti berserakan atau masa pembuangan. Yeremia mengalami hal itu, Bapak Ibu Saudara. Masa pembuangan satu bangsa, yang bangsa Israel di masa itu mengalami namanya kesulitan besar, Bapak Ibu Saudara. Tapi di masa kesulitan besar inilah Tuhan memakai Yeremia, Bapak Ibu Saudara. Dan Yeremia hidup di zaman hidup pada masa zaman Manasye, hidup pada masa zaman Yehuda, Yosia, Yahamas, Yoyakim, dan dia ada di sini, Bapak Ibu Saudara, berbicara pelayanan itu masa panjang, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan membahas bagaimana Yeremia dipakai Tuhan supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu lebih besar, Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan itu luar biasa panjangnya, Bapak Ibu, untuk bangsa Israel. Amin. Kemurahan Tuhan itu tidak terbatas, Bapak Ibu, oleh akal dan pikiran kita. Maka ada firman Tuhan dari pasal 1 sampai 3 mengatakan, kemurahan-Ku ada bangsa untuk bangsa ini, supaya bangsa ini kembali kepada Allah yang hidup, yang kita sembah pada hari ini. Maka kita bersyukur hari ini ada kita kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan maka jiwa, maka jiwa memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan itu besar, dan kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup kita, Bapak Ibu. Lebih dari kehidupan manusia yang dari zaman Adam, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kemurahan Tuhan itu besar, panjang sabarnya, tidak terkira, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, memang hari ini siapa sih Pak yang mengundang hari ini di tempat ini? Tidak ada. Tetapi kalau hatimu mulai melenceng dan tidak mau lagi mengenal Tuhan, saya katakan kembali kepada Tuhan. Karena ketika dulu waktu masih kecil kita panggil dia, ya Abba, ya Bapa, ini aku anakmu, ya Abba. Waktu kita sekolah minggu mengatakan ya Bapa, ya Bapa, ya Abba, ya Tuhan, kita panggil Bapa kepada Tuhan. Itu berbicara keintiman, kedekatan kita kepada Bapa. Amin.
Hari ini Bapak yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus memanggil Bapak Ibu Saudara kembali kepada Dia. Karena kita bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup kita di surga, Bapak Ibu. Jangan kita mulai melenceng dari ajaran-ajaran yang menyesatkan hidup kita. Tetapi kembalilah kepada Tuhan yang memberikan hidup dalam kehidupan. Ayat 22 yang mengatakan jelas, mereka berseru-seru, mereka memohon-mohon. Ada teriakan-teriakan, Tuhan kami mau kembali, kami mau kembali. Tuhan mendengar. Tetapi kalau masanya ada, dikatakan tidak bisa kembali, itu mengerikan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita masa-masa itu kita harapkan. Itu sangat mengerikan, Bapak Ibu, ketika kita minta Tuhan aku mau kembali, tapi pada masa yang dikatakan stop, tidak ada lagi. Itu mengerikan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ada di dalam hati. Hari ini kita ada karena anugerah Tuhan, amin. Hari ini Bapak Ibu dan saya ada tempat ini karena anugerah Tuhan, karena kebesaran Tuhan, karena kasih Tuhan yang tak pernah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sangat sayang kita. Tuhan sangat sayang kita, yang tak pernah meninggalkan kita. Yeremia memiliki tugas besar di masa kesulitan besar, menceritakan kebesaran Tuhan di tengah masa-masa Israel yang telah menjadi jauh dari Tuhan. Bangsa Israel mulai jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai pada perjanjian lama itu, bagaimana pembelaan Tuhan untuk bangsa Israel, bagaimana penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel, bagaimana Tuhan selalu menuntut bangsa Israel. Tapi lihat, bangsa Israel ini setengah-setengah percaya sama Tuhan. Waktu mereka jalan Tuhan adakan tiang awan, waktu mereka kedinginan Tuhan adakan tiang api, waktu mereka kelaparan Tuhan sediakan mana, waktu mereka haus ada air, waktu mereka diserbu bangsa Firaun ada laut yang dibelah supaya mereka bisa berjalan di antara laut. Bapak Ibu Saudara, bagaimana luar biasanya Tuhan, tetapi di situ mereka tidak mau menerima. Wow, itu sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan menunjukkan keajaiban, Tuhan menunjukkan sebuah mukjizat, Tuhan menunjukkan sebuah spektakuler yang terjadi untuk bangsa Israel, tapi mereka tidak peduli untuk yang terjadi pada saat hidup mereka. Dan mereka tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hanya mereka cuek dan tidak peduli, Bapak Ibu Saudaraku. Malah mereka mau kembali ke Baal, mau kembali ke dewa yang lama, mau kembali kepada ilahi yang lama, yang mereka tidak mengenal lebih dalam, hanya kesia-siaan. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudaraku mendengarkan kembali hari ini, Bapak Ibu Saudara, sampaikan pesan ini kepada mereka yang sudah tidak mau mengenal Tuhan atau tidak mau lagi kepada Tuhan, katakan kembali kepada Tuhan. Karena kasihnya tak pernah berubah, amin. Kembali kepada Tuhan, karena cintanya tak pernah berubah. Mungkin kita bilang, ngapain aku kembali, aku sudah najis. Ngapain aku kembali, Tuhan tidak lagi sayang sama aku. Ngapain aku kembali, Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang anak yang hilang. Apa yang terjadi pada akhir cerita itu? Tuhan membuka tangan untuk kembali kepadanya, amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Kembali Bapak Ibu, kembali kepada Tuhan. Dulu Bapak Ibu adalah orang yang rajin membaca Alkitab. Dulu Bapak Ibu adalah orang yang rajin berdoa pagi. Dulu Bapak Ibu adalah orang yang rajin melayani Tuhan. Saya katakan kembalilah dalam pelayanan itu. Hidupkan kembali kasih mula-mulamu kepada Tuhan, karena Tuhan menanti kita, amin. Tuhan menantikan kita.
Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang bersemangat dalam melayani Tuhan. Apalagi pulau lepas pulau. Mungkin Bapak Ibu pernah ke pulau A, ke pulau B dalam pelayanan dengan sukacita, dengan lagu pujian happy ya 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 happy ya ya ya, saya senang melayani Tuhan. Tapi hari ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah semangat yang sudah ada pada saat itu masih ada pada hari ini untuk melayani Tuhan? Jangan batasi pelayananmu dengan pikiran-pikiran yang terjadi pada hari ini. Tetapi haruslah kau menerobos itu, karena Tuhan tangannya masih terbuka. Amin. Tangannya masih terbuka. Tangan Tuhan masih terbuka untuk menyambut kita. Atau mungkin di dalam tengah-tengah keluarga kita mulai tidak lagi mau datang ke gereja. Apa yang harus kita lakukan? Aku sudah cerewet Pak dengan dia, aku sudah ajak Pak dengan dia, aku sudah A, sudah B. Betul. Yang kau lakukan adalah doa, puasa untuk dia, supaya dia kembali. Jangan jengkal kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita. Otak kita, maaf Bapak Ibu Saudaraku dan kasih, otak kita adalah ciptaan Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan yang kita sembah lebih luar biasa dan tidak dapat kita batasi dengan pemikiran. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Tuhan ada. Tuhan kita hidup Bapak. Tuhan kita berkuasa. Berdoalah untuk dia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu apa masa depanku ke depan, tapi aku menyerahkan masa depanku kepada Tuhan. Karena firman-Nya adalah rancangan atau rencana Tuhan dalam hidup kita penuh dengan, saya jawab Bapak Ibu, penuh dengan damai sejahtera. Siapa yang ingin hidupnya penuh dengan damai sejahtera Bapak Ibu? Boleh melambaikan tangan? Iya, semua kita di tempat ini hidupnya ingin penuh dengan damai sejahtera. Kepada siapa kita mendapatkan damai sejahtera? Kepada Tuhan. Ada satu lagu sekolah minggu yang zaman dulu, ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandengan tangan, haleluya, oh haleluya. Maksudnya itu mencari apa? Mencari damai, tapi damainya di mana? Di dalam Tuhan. Damai itu dekat dengan kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan masih terbuka tangannya untuk kita, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kasih-Nya. Luar biasa. Haleluya. Mengajak kembali. Yeremia memiliki tugas untuk mengajak kembali kepada Allah. Tuhan masih penuh dengan belas kasihan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, ini Yeremia, ini satu gambar ilustrasi. Ini Yeremia, dan ini ada kendi atau bejana dari tanah liat. Dia lemparkan ke tanah dengan kuat-kuat. Maksudnya apa? Beginilah Tuhan bisa menghancurkan bangsa Israel. Push. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Supaya bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan dapat merakukan sebuah bangsa dengan caranya Tuhan. Tuhan memakai Yeremia, dan Yeremia memakai untuk ilustrasi, dan bangsa Israel mulai melihat bahwa satu bejana bisa pecah, bisa hancur kalau dilempar. Kalau kuasa Tuhan murka kepada kita, beginilah cara Tuhan dapat menghancurkan bangsa ini. Itu satu bahasa Yeremia berbicara kepada mereka yang tidak mau kembali. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan,
Saya mau katakan kembalilah. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Kembalilah kepada pelayanan. Mungkin kita tidak melayani gereja, mungkin cara kita membangun hubungan dengan sesama dengan memakai firman Tuhan, memuji Tuhan. Kita pernah terlibat dalam pelayanan, hidupkan kembali, senangkan hati Tuhan. Amin. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Yuk kita naikkan pujian, dikatakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudaraku senang dengan menaikkan pujian ini, karena kita sama-sama memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya senang dengan pujian ini, karena kita sama-sama punya visi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari angkat dirimu, jangan lagi terlena dengan keadaan-keadaan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kembalilah, kembalilah. Firman Tuhan yang berkata, kembalilah, kembalilah. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Tuhan tidak mau ada yang binasa, Bapak. Seperti kita Yunus, Tuhan memerintahkan dia ke Niniwe, padahal Yunus gak suka sekali kalau ke Niniwe, karena Niniwe punya hal yang buruk bagi Yunus, ada latar belakang, ada cerita. Tapi Allah ingin Niniwe bertobat. Tapi Allah ingin Niniwe kembali bertobat. Dan akhirnya Niniwe selamat. Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia. Amin. Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia. Berbicara apa persekutuan ini, Bapak Ibu? Kalau kita melihat kisah Adam dan Hawa, mereka selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu jatuh cinta dengan Tuhan, selalu bersuka cita dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka mengenal cinta mereka, tetapi setelah Adam jatuh, hubungan itu retak. Tapi sebelumnya ada keakraban, ada sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus datang. Ada kemana semua? Mereka ada di pepohonan, mereka melihat bagaimana alam yang luar biasa itu hadir, diciptakan Tuhan. Mereka bersukacita dengan senang hati. Tapi karena dosa, bersekutu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Bersekutu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan persekutuan. Tetap ada persekutuan pribadi atau ibadah kur, atau ibadah minggu, atau ibadah-ibadah lain. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Maka ada firman Tuhan, jangan tinggalkan ibadahmu atau jangan tinggalkan persekutuan. Supaya apa? Supaya kita makin mengenal Tuhan yang kita sembah. Amin. Makin kita sayang sama Tuhan, makin kita mengasihi Tuhan. Bersekutu dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bersekutu menyatakan Yesus sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan kita, Bapak Ibu? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan, itu menceritakan bahwa kita masuk dalam sumber segala sesuatu yang luar biasa. Tuhan sangat menyayangi kita. Persekutuan kita dengan Tuhan membawa kita bagaimana makin dekat dengan Tuhan. John Calvin bercerita atau mengatakan, saya singkat saja Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang selalu hidupnya bersekutu dengan Tuhan, orang yang selalu mau memuji Tuhan, atau orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan, dia katakan dia akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seorang yang pakai Tuhan untuk melayani Tuhan, ceritakan satu pengalamannya kepada kita pada saat ini melalui tulisan. Dan Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia. Katakan, aku mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau orang bersekutu dengan Tuhan, ada hikmat, ada hikmat Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku rajin baca Alkitab secara teratur, lalu ada hubunganmu dengan Tuhan dengan baik, saya mau bilang, hikmat yang ada di dunia ini, saya katakan, hikmat yang ada di dunia ini, kebodohan kita. Kebodohan dari siapa? Sepintar-pintarnya orang ada di dunia ini masih bodoh. Tetapi ini satu yang akhir dapat. Daniel yang selalu mempunyai persekutuan dengan Tuhan 3 kali dalam sehari memuji Tuhan. Lihat apa yang dikatakan Alkitab dalam buku Daniel. Dia lebih cerdas 10 kali lipat dari orang-orang yang ada di kerajaan. Orang kerajaan bukanlah orang-orang sembarangan. Orang kerajaan adalah orang-orang pilihan. Tetapi Alkitab mengatakan Daniel 10 kali pintar dari orang-orang yang ada di kerajaan. Itu bercerita apa? Kalau Bapak, Ibu, dan saya selalu ada bersekutu dengan Tuhan, lalu kita ada selalu rajin baca Alkitab, percaya dan yakin hikmat itu akan turun dalam kehidupan kita. Dan orang-orang akan mencari Bapak, Ibu, dan saya untuk menyelesaikan satu masalah. Kalau kita rajin mendengarkan suara kita, karena ada apa? Karena kepintaran atau hikmat daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita tetap pada firman-Nya. Setiap manusia membutuhkan firman. Katakan amin. Ketika saya kembali lagi menceritakan bagaimana Ulangan juga menceritakan, dan Matius juga menceritakan Tuhan Yesus lagi puasa, puasanya di padang gurun. Dia pegang apa Bapak Ibu? Pegang batu. Lalu iblis berkesempatan menggoda Yesus. Jika engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi apa? Roti. Tapi firman Allah dengan tegas, manusia hidup bukan hanya makan dan minum dari roti, tapi melalui apa? Itu kebutuhan kita, Bapak. Firman Allah. Firman Allah. Supaya kita selalu bercermin pada firman-Nya. Tuhan ingin kita tetap pada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selalu bercermin kepada firman-Nya. Ya. Kalau kita hidup selalu bercermin kepada firman Tuhan, kita akan memperoleh hidup kesempurnaan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita lihat, aduh ganteng banget dia artis ini, aduh cantik banget dia artis ini, aduh seksi banget, aku mau kayak dia. Kita mulai bercermin, tapi sia-sia. Tapi kalau Bapak Ibu bercermin pada firman Tuhan, wow, orang-orang akan melihat beda banget nih orang, luar biasa banget nih orang. Makan apa sih? Makan apa sih? Belajarnya di mana sih? Ya nggak tahu kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita ini orang-orang luar biasa di bagi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan adalah
pedoman, karena firman Tuhan adalah pedoman dalam kehidupan manusia. Ya, pedoman. Baca terus, itu pedoman hidup kita. Haleluya. Supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Supaya kita tidak jauh. Selanjutnya, Bapak Saudaraku, percaya kepada Tuhan. Saya kasih satu gambaran waktu ini, secara dalam setiap waktu kita harus tetap percaya Tuhan. Jangan goyah dalam keadaan ini, tetap berdoa atau tetap mengucap syukur dan berdoa. Andalkan Tuhan, latih imanmu. Kita harus latih iman kita. Kita harus latih iman kita. Kita andalkan Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka kita akan melihat cara Tuhan akan membela kehidupan kita. Amin. Dan cepat saja Bapak Ibu, berpegang teguh kepada Tuhan. Bangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dunia ini penuh dengan goncangan masing-masing Bapak Ibu secara pribadi. Goncangan ada pada saya, goncangan ada pada Bapak Ibu. Goncangan itu menggoncangi, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita harus tetap pegang teguh. Kita percaya. Komitmen melayani Tuhan. Walau banyak goncangan, tetap melayani Tuhan. Tetap setia karena Dia setia. Kalau banyak goncangan, kalau kita lakukan pujian sembilan, kalau ada kalau banyak goncangan, tetap melayani Tuhan. Amin. Tetap cinta Tuhan, setia. Mau cinta Yesus selamanya, ya tetap cinta Tuhan, melayani. Saya kembali kepada cerita Yeremia. Tangan Tuhan terbuka. Katakan amin. Dia ingin kita kembali kepada yang murtad, kita akan kembali. Apalagi pikiran kita yang mulai melenceng daripada Tuhan, kembali. Kata Tuhan, kembalilah anakku sayang. Dari dulu kita panggil Dia Bapa, Dia senang dengan panggilan itu. Kemana lagi panggilan itu? Apakah panggilan Bapa itu masih lahir dari mulut pikir kita ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Panggil Dia selalu ya. Karena Dia menyayangi. Saya undang pemain musik, saya undang singer. Saya mau mengatakan, Dia mau dipanggil Bapa. Seorang anak musuh yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah jauh dari Bapa. Bapaknya masih menanti menunggu. Hartanya sudah dibagikan, berfoya-foya habis. Bapaknya tidak mengatakan, mampuslah anakku, tidak. Sampai dia makan makanan siapa? Atau makanan binatang apa? Dia makan makanan binatang apa? Saking lapar. Dia ingat di rumah bapakku banyak makanan. Aku kembalilah kepada Bapak. Waktu dia kembali kepada Bapak, bukan bercerita mau jadi anak tapi menjadi karyawan, tapi lihat besarnya kasih Tuhan, besarnya kasih bapaknya kepada anaknya. Dipeluk anak. Tidak peduli bau badannya bagaimana, tidak peduli keadaannya bagaimana. Dia peluk anaknya, dia peluk anaknya, dia peluk anaknya. Dia katakan, mari kita bikin pesta. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kenapa Tuhan menceritakan satu ilustrasi ini? Begitulah kasih Bapa kepada anaknya. Kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memeluk engkau. Jangan tinggalkan Tuhan.
Jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan anggap enteng kasih Tuhan. Jangan anggap miskin kuasa Tuhan. Jangan anggap miskin keadaan-keadaan kalau kita hidup dalam keadaan Tuhan. Justru ketika kita mendekat kepada Tuhan, makin kita selami makin luar biasa, makin kita selami makin dahsyat, makin kita selami makin tidak bisa kita lakukan, begitu besar kasih Tuhan. Saya katakan seperti ini bahasa Tuhan. Kembalilah anak, panggil dia Bapa, panggil dia Bapa, karena dia mau kita panggil dia Bapa. Haleluya, ya panggil dia Bapa. Tuhan, ya Abah, ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh ya Bapa, ini aku ya Bapa, aku mau datang kepadamu. Ini aku ya Bapa, ya Abba, ya Abba. Oh Yesus, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layak atas seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sama-sama kita bangkit berdiri dan panggil namanya ya Bapa. Ini aku anakmu,
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Bapa, ini aku bayangkanlah seluruh Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus mencintai Engkau Tuhan. Engkau Bapa, Engkau Aba bagi kami Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Dan pakai terus hamba-Mu Pak Robert lebih dahsyat lagi untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang mengucap syukur siang ini sama-sama katakan amin. Silakan duduk, terima kasih Tuhan. Lagi saya mengingatkan kita ada satu korektor tambahan untuk memberkati saudara-saudara kita yang terkena bencana, dan kita akan mendengarkan warta sepekan dan ditutup dengan doa syafaat. Dan Bapak atau Ibu yang bertugas di siang ini boleh mempersiapkan dirinya. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4,
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan mendengar info warta sepekan untuk minggu ini. Pada hari Senin tanggal 12 April kita ada doa rantai bersama-sama dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Mari semua kita ambil waktu yang terbaik untuk kita berdoa bersama-sama secara tidak putus-putusnya dalam waktu 30 menit saja. Kita dapat berdoa di gereja, di rumah, di tempat kerja kita. Saya percaya hadirat Tuhan pasti ada dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar ketika setiap kita hamba-hamba Tuhan percaya dan yakin kita berdoa bersama-sama. Informasi selanjutnya, mulai hari Selasa ini, tanggal 13 April sampai 12 Mei, Gereja Betel Indonesia akan melaksanakan 30 hari doa puasa bersama. Adapun pokok doa sebagai berikut. Keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. Penyelesaian pandemi COVID-19. Ancaman resesi ekonomi global. Pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Doa puasa ini wajib bagi pengerja dan aktivis dan diimbau bagi jemaat. Jenis puasa ditentukan masing-masing pribadi. Untuk jadwal doa GBI Tanjung Balai Karimun,
akan diadakan pada hari Senin sampai hari Sabtu jam 10 pagi di ruang doa lantai 1. Hari Selasa dan Rabu, tanggal 13 sampai 14 April, pukul 6 sampai 9 malam, pelatihan musik dan tamborin bersama PDP Timotius Andik dan Ibu Charlene dari Batam di lantai 2 GBI TBK. Minggu ini mari kita sama-sama mengikuti kegiatan KUL di wilayah kita masing-masing. Untuk informasi hari dan waktu KUL diadakan, silahkan menghubungi Gembala KUL di wilayah masing-masing. Pada hari Kamis kita ada doa terobosan di lantai 2 GBI Tanjung Balai Karimun. Mari setiap kita bersama-sama berdoa, kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan agar setiap kerinduan demi kerinduan yang kita miliki, Tuhan akan jawab seturut dengan kehendaknya. Percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sabtu tanggal 17 April 2021, ada workshop pujian di penyembahan yang diadakan di Departemen Pendidikan Pelatihan BPH GBI bersama Pendeta Roni Daud Simeon, Pendeta Walier Kauntu, dan Frankie Kuncoro, mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore di GBI TBK. Sabtu pada tanggal 17 April 2021, kita juga ada semidar pemuda bimbingan mental rohani bersama PDM Ezra Zingga dari SICC Jakarta mulai jam 7 malam di GBI TBK. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari Minggu kita ada sekolah minggu jam 9 pagi di ruang doa lantai 1 GBI TBK. Mari setiap kita bawa anak-anak kita untuk menikmati hadirat Tuhan sehingga dari masa kecil mereka mengenal siapa Yesus dan siapa Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari Minggu kita ada ibadah raya jam 9 pagi dan jam 6 sore. Saya undang kita semuanya untuk kita hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Kita memuji menyembah Tuhan, merasakan hadirat kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Bagi setiap jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir beribadah secara tatap muka di gereja, dapat juga mengikuti ibadah online jam 6 sore di YouTube channel GBI Tanjung Balai. Dan pada hari Jumat, tanggal 23 April, ada seminar keluarga yang kuat bersama PDP Septrianus Waru jam 7 malam di GBI TBK. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Semoga kita bangkit berdiri. Saat ini dengan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami boleh datang ke hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami, pelayanan kami, menyenangkan hati Tuhan, menjadi korban ucapan syukur terima kasih kami buat segala kebaikan kasih Tuhan, buat cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Bapak Robert. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu akan mengubahkan kami. Firman-Mu akan membawa kami ke jalan-jalan benar Tuhan, dan akan menjadikan kami jemaat-jemaat Tuhan yang militan di dalam Tuhan, yang melakukan segala perintah kebenaran firman Tuhan di dalam setiap detik hidup kami, dan melalui firman Tuhan hidup kami berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Kami meminta Bapa, kiranya belas kasihan Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Penuhi hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat marifat-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang menyertai di setiap langkah-langkahnya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan genapi, Tuhan genapi. Hamba-Mu ini akan berjalan bersama dengan Tuhan, dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dipenuhi dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Keluar masuknya hamba-Mu ini Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Berkati istrinya Tuhan, jadikan istrinya menjadi tiang doa, penopang di dalam kehidupannya, penopang di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati juga anak ilahi yang Kau percayakan atas keluarga ini Tuhan. Kami yakin dan percaya masa pertumbuhan anak hamba-Mu ini ada di dalam rencana Tuhan, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Diberkati Bapak Niko Nodora Harjo, diberkati Bapak Irwan Wijaya, diberkati Bapak Johan Handoyo, diberkati Bapak Sucipto, dimanapun keempat hamba-hamba-Mu ini berada Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjadi benteng pertahanan hidup mereka. Berkati Tuhan, berkati. Diberkati juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan setiap jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan atmosfer Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia bangkit. Indonesia diliputi dari hal-hal yang tidak baik. Berkati Bapak Jokowi serta seluruh jajaran kabinetnya Tuhan. Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang takut akan Tuhan. Diberkati juga Tanjung Balai Karimun. Berkati perekonomiannya Tuhan. Berkati pemerintah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berpisah Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawa berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.